Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an membagi satu tahun mereka menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, mereka senantiasa berdoa supaya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bagian yang kedua, 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, mereka senantiasa berdoa supaya amalan yang telah mereka lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya, dan kita semua mudah-mudahan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah 3 syarat diterimanya sebuah amalan. Sebagaimana kita ketahui, pada bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan amalan sebanyak-banyaknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalha ila 700 dha'fin. Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sampai 700 kali lipat. Syarat yang pertama diterimanya sebuah amalan adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia berilmu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, keberadaan kita di Sudan, tujuan kita di Sudan adalah sebagai seorang penuntut ilmu, dan ini merupakan tugas yang sangat mulia. Beruntunglah kita yang pernah merasakan bagaimana capeknya berjalan melangkahkan kaki menuju tempat kajian, sehingga kaki pun pecah-pecah. Beruntunglah kita yang pernah merasakan bagaimana lelahnya duduk di dalam musola berjam-jam hanya untuk bisa sampai ke tempat kajian, sehingga mudah-mudahan lelah pun menjadi lelah. Beruntunglah kita yang pernah merasakan bagaimana pegangnya kaki mengayuhkan sepeda untuk bisa sampai ke tempat kajian, sehingga kini sepeda pun telah hilang. Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik insyaallah. Beruntunglah kita yang pernah merasakan bagaimana capeknya, bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya berjuang menuntut ilmu di Sudan ini. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia diberi ilmu dalam memahami agama ini. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, rugilah kita yang sudah jauh-jauh pergi ke Sudan, tapi tidak pernah merasakan bagaimana indahnya berjuang menuntut ilmu di bumi Sudan ini. Bisa jadi niatnya salah, hanya karena untuk mendapatkan gelar pernah belajar di Timur Tengah. Padahal gelar itu tidak akan bisa bermanfaat apabila tidak mempunyai ilmu, apabila tidak memiliki ilmu. Untuk itu marilah kita bakar lagi semangat kita untuk terus semangat menuntut ilmu di bumi Sudan ini. Mungkin ada yang bertanya, mengapa syarat diterimanya amalan itu adalah ilmu? Karena suatu amalan itu tidak diterima kecuali amalan itu dikerjakan dengan benar. Dan bagaimana kita bisa yakin amalan yang kita kerjakan itu benar kalau kita tidak memiliki ilmunya? Dalam masa aja kita perlu mempunyai ilmunya, apalagi dalam beramal yang mana
amalan ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah harus dengan ilmu. Adapun syarat yang kedua diterimanya sebuah amalan adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, yang mana ayat ini sering kita baca di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun, sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam bahasa artinya adalah murni, yaitu murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, murni hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat oleh makhluknya, bukan karena ingin diperhatikan oleh makhluknya, bukan karena ingin dihormati oleh makhluknya, dan bukan karena ingin dipuji oleh makhluknya, akan tetapi khalisan lillahi ta'ala, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, syarat diterimanya sebuah amalan adalah ittiba', mengikuti Nabi, yaitu amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya pada perihal salat, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Maksudnya, salatlah kamu sebagaimana salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man yuti'al amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad 'asani." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepadaku, maka ia telah maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada seorang pemimpin, maka ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang tidak taat kepada seorang pemimpin, maka ia telah bermaksiat kepadaku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan amalan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.